itu memang ingin mau mandiri aja bang, tidak bekerja dengan tekanan atau pengawasan dari orang lain. Abang posting itu seingat Deta itu waktu zaman-zaman COVID. Nah, zaman-zaman COVID, abang mulai jualan, ya mikirnya sih es buah biasa ya. Sebenarnya sih Mukhya agak berat juga itu, Mukhya kan pikirnya lapangan kerja sekarang kan susah. Beta termasuk salah satu di antaranya yang bilang bahwa harus buka cabang di Ambon. Itu memang ingin mau mandiri aja bang, mau tidak bekerja dengan tekanan atau pengawasan dari orang lain. Memang niat awalnya udah mau keluar bang, misalnya. Iya, pengalaman yang baru, mencoba mencari sesuatu yang baru. Mungkin dari penghasilan usaha sendiri gitu bang. Jadi, Sebenarnya sih Mukhya agak berat juga itu, Mukhya kan pikirnya lapangan kerja sekarang kan susah. Baru Mukhya dia ambil langkah untuk resign itu kan suatu hal yang sangat berat. Tapi ya mau bikin gimana, mungkin itu pilihan dia, mungkin dia tahu yang terbaik buat dia lah tuh. Jadi kita cuma mendukung biar apa yang dia putuskan tidak menjadi penyesalan di akhir belakangnya kayak gitu. ya masih kerja sama teman-teman, kayak kerja istilahnya serabutan gitu. Dipanggil teman, ada kerja ini. Ya, untuk sementara ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena memang statusnya 2017 waktu lesain itu statusnya sudah menikah dan punya anak 1. Jadi lisennya Desember 2017. Desember 2017 lisain. Ide untuk usaha itu 2019 Desember akhir Desember 2019. Jadi range waktu dari 2 tahun dari waktu resign sampai
mendapat ide untuk usaha. Itu 2 tahun. Range waktunya 2 tahun. Baru mendapat ide, oh ini mau usaha ini. Makassar. Jadi jika di Ambon stoknya belum musim, jadi ada stok ya dari luar Bu. Iya, jadi alhamdulillah aman untuk masak. Minuman, ya pokoknya minuman. Iya. Itu dibuat sendiri ya? Dibuat sendiri, diracik Atau sendiri. siap saji? Oh, dibuat Diracik, iya. Dipesan dulu baru diracik. Oh, jadi bahan bakunya Bahan buahnya buah, dari buah. dari buah Iya, buah segar ya. Iya, buah. Tempat dapurnya. Ini dua tokonya kan itu. Ada scroll media sosial, scroll di channel YouTube. Ini ada Jadi searchingnya itu tutorial pembuatan es buah segar. Nah, jadi muncul pas nonton muncul ide, tapi di kantor saya tutorial yang saya nonton hasilnya saya modifikasi jadi tidak sama dengan apa yang saya tonton. Tidak sepenuhnya saya ambil dari apa yang saya tonton. Kayak gitu, jadi saya modifikasi dari racikan yang di tutorial yang ada. dari awal waktu dia coba merintis tuh, cuma bisa berharap sih insya Allah dia punya usahanya lancar tuh, biar bisa nafkahi dia punya keluarga kan. Bagaimanapun dia juga sudah berkeluarga tuh, ya ada harapan dari keluarga tuh saling support aja lah, tuh mendukung biar dia punya usahanya lancar dan hasilnya bagus, memuaskan kayak gitu. Terutama dia bisa menjaga dia punya kualitas minuman tuh, biar pelanggan juga merasa nyaman dengan apa yang dia berikan kepada pelanggan kayak gitu. Jadi pas nonton tutorial tersebut, saya pikir kayaknya saya mesti langsung coba. Jadi pada saat itu kan keadaan ekonomi memang lagi menurun sekali, lagi turun sekali, menurun drastis dari pasca lesain kemarin. Itu saya pas selesai nonton saya lihat dompet, uang yang ada hari itu ada 60.000 rupiah pas. Nah, jadi saya mulai berpikir kayaknya saya beli buah perlengkapan dengan nilai yang ada, yang seadanya. Karena memang saya berpikir buahnya pertama dapatnya gampang, mudah. Kemudian harganya terjangkau. Kemudian kan kita ketahui di Maluku sendiri kan banyak buah. Kayak gitu. Jadi saya merasa tertarik ingin mencoba dengan membuat minuman segar buah yang memang racikannya alami dan tanpa menggunakan gula. Gula dalam artian di sini gula pasir. Orang yang saya menyuruh untuk mencoba merasakan racikan saya pertama itu almarhum ibu saya. Bisa. Saya bilang semisalnya saya jual, bisa tidak? Ya kata mereka ya dicoba dulu.
depan rumah kan ada kios kelontong ibu, ya jualan sembako. Itu saya pakai untuk pertama jualan. Jadi saya numpang di kios kelontong tersebut. Terus saya pakai tempat jualan punya ibu dan kakak perempuan yang niatnya jual sayur masak. Terus saya komunikasi sama mereka, saya pakai dulu tendanya, tenda biru kecil, ukuran 2x1 kayaknya. Saya taruh di depan rumah, terus saya mulai jualan dari situ. Saya mulai jualan, itu pembeli pertama, seingat saya itu tetangga depan rumah. Nah, dia datang, dia beli, kemudian besoknya dia datang lagi, beli lagi. Besoknya lagi, dia datang lagi, beli lagi. Jadi itu hitungan saya sekitar 4 kali berturut-turut dia datang beli. Oh, perasaan saya, oh, kayaknya enak gini, bisa ada progres. Jadi saya coba, ini kayaknya saya mesti manfaatkan media sosial. Saya tata, terus saya foto. Kemudian saya mencoba upload di media sosial Facebook dan Instagram. Menjelang 10 menit itu ada komentar yang masuk. Bang, posisi jual di mana bang? Nah, saya mulai menjelaskan lokasinya di sini. Harganya sekian. Terus mereka nanya lagi, boleh diantar? Oh boleh. Ya, jadi saya mulai meracik. Kemudian saya sendiri yang antar. Dalam perjalanan itu handphone bunyi. Oh, rupanya ada orderan juga yang masuk. Aja saya balik lagi ke tempat jualan. Saya buat, racik lagi, saya antar lagi. Ya. Itu zaman itu kan masih 2019 akhir Desember, itu kan belum ada istilahnya kurir online di Kota Mosi, itu belum ada. Jadi saya masih sendiri untuk delivery dan racikan masih buat. Kemudian jalan-jalan, dia tiba-tiba alhamdulillah jadi viral, es buahnya jadi viral. Jadi orderannya semakin hari semakin naik, grafiknya orderannya naik. Terus jalan. Hari itu pas 2020-2021 itu kan kenal hangat panas-panasnya COVID-19. Jadi saya juga sempat khawatir karena memang di zaman itu kan tidak dibolehkan untuk konsumsi es. Makanan harus dijaga, minuman harus dijaga. Tidak ada kontak fisik yang memang begitu dekat, dibatasi. Awal abang posting itu, seingat beta itu waktu zaman COVID. Nah, zaman COVID, abang mulai jualan. Ya mikirnya sih es buah biasa, es buah yang ada kayak jeli-jelinya, kayak gitu, es buah yang pada umumnya biasa
orang bikin kayak di acara atau jualan-jualan biasa gitu aja. Yang taunya punya abang itu ternyata dia spesial, agak beda gitu. Jadi memang dia fullnya, dia bedanya itu dia spesialnya itu karena full buah. Tapi alhamdulillah justru dengan adanya COVID-19 usaha saya makin naik, grafiknya makin naik, maksudnya orderannya makin lancar dari COVID. Karena memang di situ juga saya banyak share, banyak di sosial media upload, menjelaskan kalau ini buahnya manfaatnya gini-gini, bisa di request tanpa es juga boleh, jadi aman kok. Jadi awal abang jualan itu pas yang waktu COVID itu kan, ya apalagi waktu COVID itu kan semuanya online gitu. Nah awal pas rasa, coba pesan, langsung coba rasa dari situ. Jadi waktu beli, ya tau lah sekarang sosmed, sebelum makan foto dulu, posting gitu-gitu ya. Jadi itu kita rasa itu sudah ajang promosi. Jualan. Ya, saya buat banner ini untuk tempel di depan. Namanya Es Buah Rasta. Jadi Rasta itu ada filosofinya, Rasta. Jadi ceritanya Rasta itu nama panggil waktu sekolah. Rasta. Jadi kepanjangannya itu nama lengkap saya kan Raisa Latalohi. Jadi disingkat Rasta. Jadi panggil waktu sekolah itu Rasta kayak gitu. Kita melewati peluang usaha yang paling bagusnya sih di Ambon. Jadi kita juga menawarkan buat dia kalau bisa sih di Ambon juga ada. Tuh soalnya perekonomian di Ambon ini lebih bagusnya dibandingkan di atas. Karena rata-rata punya teman juga punya usaha di atas, dia jalannya tersendat-sendat, tidak terlalu lama. Akhirnya putus. Nah coba masuk di Ambon. Dengan begitu sudah agak peminatnya kan udah ada ini. Coba sentuh di Ambon biar langsung mereka sentuh, langsung datang ke lokasi yang ingin mereka minum. Tuh kalau sepertinya di Masoi kan masih pesan, masih di order. Mulai usaha ini dia berkembangkan dari masih di Sirisori, Masohi, kemudian beta termasuk salah satu di antaranya yang bilang bahwa harus buka cabang di Ambon. Supaya apa? Supaya di sini kita semua tahu. Jadi usahanya ini kebetulan juga memang enak, ya kan? Jadi apa yang ketong bilang buat orang-orang itu bisa dibuktikan dengan merasakan secara langsung. Gitu. Jadi memang karena beta pikir saudara juga, sahabat juga, beta pun sempat support dengan membuat aplikasi buat dia supaya lebih mempermudah, tapi memang belum dijalankan sepenuhnya. Dari mungkin dorongan, maksudnya permintaan pelanggan dari Kota Ambon sendiri kan banyak bilang Bang, saya buka cabang saya di Ambon langsung. Kayaknya saya rasa mesti ambil ya, mesti ada di Ambon. Nah, oke, insya Allah. Ya saya balik lagi Mas Sohi, kemudian saya menyiapkan ini apa yang harus saya bawa, apa yang saya buat. Tapi saya datang, saya minta tolong ada adik laki-laki saya, dia coba ini cari lokasi dulu, kayaknya saya rasa mesti ada di Ambon, satu cabang di Ambon.
buka usaha ini pun itu namanya dibilang kreatif ya. Jadi melihat sisi bisnis dari buah itu sudah termasuk kreatif. Jadi apa yang dia lakukan itu ketong sebagai teman, sahabat, saudara, ketong support semua. Prospeknya sangat baik. Di satu sisi tingkat pemasukannya juga membaik buat dia diri sendiri, buat keluarga. Sangat baik prospeknya ke depan. Menurut Beta sendiri ini sangat prospek. Pertama karena Ambon ini panas ya. Jadi memang es ini sesuatu yang sangat dibutuhkan. Atau kalau kepanasan pasti perlu es yang segar-segar. Kemudian Abang Rais ini punya satu keunggulan karena punya es yang rasanya tuh segar. Termasuk mungkin di antara jenis es buah yang ada di Kota Ambon ini mungkin yang terbaik. Sehingga menurut Beta ini sangat prospek. Mungkin dengan pengembangan-pengembangan ke depan untuk berbagai sisi baik pemasaran, tempat penjualan dan seterusnya akan menjadi lebih baik ke depan. Dari dia punya semangat itu saja, semangat itu yang nanti mau dicontoh anak-anak muda. Jadi bukan karena nanti produknya sama, tapi semangatnya itu yang mau disalurkan lah, biar di copy paste Gen Z sekarang. Seperti itu. Nah, Abang Rais ini punya sejarah yang sebelumnya adalah pegawai kantoran di bank, kemudian resign, dan akhirnya memilih untuk menjadi wirausaha. Nah, ini satu semangat yang perlu ditularkan kepada banyak orang, khususnya generasi muda di Kota Ambon dan di Provinsi Maluku. Yang mindsetnya kebanyakan tuh mau jadi PNS, ya mau bekerja di kantoran yang pekerjaan tetap. Tetapi Abang Rais menjadi satu contoh, satu best practice bahwa ternyata dengan semangat wirausaha, dengan tekad yang kuat, pada akhirnya bisa maju. UMKM di Kota Ambon sendiri itu sudah mencapai angka ribuan. Sudah sangat banyak. Hampir tiap hari itu ada yang baru, ada UMKM yang baru, yang baru merintis. Jadi saya mau kasih motivasi, maksudnya semangat untuk saya sendiri dan teman-teman UMKM yang lain. Pertama harus sabar, mental, mempersiapkan mental, karena memang yang saya katakan tadi, dagang itu mesti butuh mental.